Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telah hadir di tengah kita salah satu, saya ulang sekali lagi ya, ya. Ada salah satu tokoh nasional yang luar biasa yang insya Allah bisa menginspirasi, terlebih bagi kita semua, menjadi tokoh yang menjadi panutan untuk saya pribadi juga, menjadi salah satu istilahnya tuh kalau bahasa Sunda tuh panggeing, pengingat, ya, untuk mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Kita harus berasa malu bahwa Kodondi orang yang baru mengenal Islam, orang yang baru tertarik, tapi bersedia dan mau giat dalam mensiarkan agama kita, selalu memberikan pencerahan, selalu memberikan penguatan terhadap akidah kita. Boleh tepuk tangan untuk Kodondi? Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah kita. Dan tadi saya sudah menyinggung salah satu permata mungkin bagi Islam ya, Koh ya. Alhamdulillah insyaallah. Nanti kalau Kodondi duluan masuk surga, ingat-ingat kami ya Koh ya. Cari kami nanti di sana ya. Iya, kita langsung saja boleh Ustaz? Boleh ya, sehat ya? Sudah siap? Alhamdulillah. Ini tadi ada pertanyaan Ustaz. Titipan. Bicara tentang Kodondi, seorang mu'alaf yang fenomenal. Cerita dulu dong Koh, apa sih melatar belakangi dan apa yang menjadi trigger bagi Kodondi untuk tiba-tiba di tahun 2014 kalau tidak salah berpindah ke agama Islam. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali. Waduh, Masya Allah bisa diundang nih oleh MT Arafah ya, Masya Allah. Hari ini milad berarti ya. Saya tadi cukup tergelitik dengan tanggal miladnya 25 Desember. Ini tanggal cantik yang diambil oleh Bu Elis. Ini disengaja atau gimana Bu? Qadarullah ya. Qadarullah. Kok bisa gitu ya tanggal itu hari libur nasional menjadi hari lahirnya MT Arafah. Tergelitiknya karena gimana kok? Ada apa dengan tanggal 25 Desember? Tergelitiknya karena ini majelis taklim, tapi dibentuknya pada hari Natal agama sebelah gitu. Ya, betul. Itu tetangga sebelah. Sengaja atau gimana Bu? Kami Bu ya, kami di Jakarta, di komunitas kami yang mualaf-mualaf ini, kami juga mengadakan acara khusus malam sebelum tanggal 25 Desember. Kami sebut malam itu malam apa? Bukan malam Natal gitu. Tahu maksudnya? Iya, iya. Maksudnya tahu nggak? Belum. Bukan malam Natal. Jadi kami apa ya? Kalau 25 Desember kan dirayakan oleh saudara-saudara kita yang Nasrani, ya kan? Kita yang Muslim, apalagi yang masih bisa disebut malam nih. Kita merayakan malamnya tuh sebutan bukan malam Natal. Karena memang tidak merayakan. Ya. Tapi maksudnya bahwa kita mengingat bahwa kita dulu pernah merayakan, sekarang tidak merayakan lagi. Artinya apa? Kita tidak mengimani Nabi Isa AS sebagai Tuhan lagi. Jadi kita hanya bertauhid mengesahkan Allah SWT. Itu sih ya. Nah, tadi kalau Kang Rahman bertanya triggernya apa? Memang saya ini kan boleh dikatakan saya ini kafirkan orang tua. Iya. Iya kan? Setiap manusia yang lahir kan sebagai Muslim, fitrah. Setiap bayi yang lahir kan fitrah. Kita semua ini fitrah. Saya, Kang Erik, juga istri, dengan istrinya Kang Erik, ini juga termasuk orang-orang yang dulu dikafirkan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita menemukan Islam, kita akhirnya menerima Islam, sampai memeluk Islam, kita sebenarnya bukan pindah agama, Kang Rahman. Kita sebenarnya kembali ke fitrah kita. Itu ya, jadi saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara yang Muslim, yuk kita selalu ingat bahwa kita tuh fitrahnya Muslim. Jadi jangan sampai tergelincir gitu. Tergelincirnya mending kalau rumah ya, gede gitu ya, berlian misalnya berapa karat gitu misalnya, atau uang bermiliar-miliar. Ini saudara kita ada yang tergelincir imannya hanya gara-gara sembako. Nah, setuju ini. Hanya gara-gara bantuan yang mungkin sebulan habis gitu ya. Mungkin 2 bulan habis. Bahkan mungkin ada yang seminggu habis. Tetapi bisa menggadaikan imannya hanya untuk kenikmatan dunia yang sangat-sangat sementara gitu. Itu yang saya tidak ingin saudara kita yang Muslim sampai tergelincir imannya. Oleh apa? Oleh upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Saya senang sekali di hadapan saya ini adalah ibu-ibu yang hebat-hebat nih, notaris-notaris nih ya. Ini kan pendidikannya nggak sebentar, ya kan? Biayanya juga nggak murah, Ibu ya. Banyak yang S3 deh. Waduh, Masya Allah. Nah, profesi-profesi seperti ibu ini sebenarnya tercatat di dalam Quran, Bu. Tercatat. Kalau tadi kita mendengarkan Qori membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5, profesi ibu-ibu ini tercatat di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Baqarah ayat 282, Bu. Nah, ya, jadi apapun utang piutang itu harus ditulis, dicatat. Penulis tidak boleh menolak, harus ada saksi. Nah, Masya Allah, itu kan berarti kan memang sudah perintah Allah gitu, ya. Utang piutang ditulis, ada saksi. Nah, jadi kenapa perlu begitu? Karena itu adalah sebagian daripada amanah gitu, ya kan?
sebuah akad perjanjian, apalagi utang piutang harus tertulis. Betul. Saya juga menggunakan ayat itu untuk apa? Untuk mengejar-ngejar yayasan yang saya ikuti untuk membuat laporan keuangan setiap tahunnya. Harus diaudit oleh akuntan publik. Kenapa? Karena dana yang kita gunakan adalah dana dari mana? Dari infak, sodako, dari umat, donasi yang kita gunakan untuk membina para mualaf. Jadi kalau kita menerima uang itu kan amanah berarti dari umat ya, kita harus bikin laporan keuangan. Nah, alhamdulillah senang sekali saya bisa berbagi ya, insya Allah saya akan berbagi. Kalau tadi Kang Rahman nanya triggernya apa? Triggernya itu sebenarnya sebuah agama itu kan boleh dikatakan kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang kita mau pegang? Yes. Apa yang mau kita jadikan landasan gitu ya? Kalau bukan kitabnya. Nah, jadi qadarullah ketika 2000 kira-kira mungkin 2012 ya Kang Rahman ya. 2012 tuh waktu itu sudah ada namanya FYP. Oh, kalau sekarang TikTok kan namanya FYP gitu kan. Muncullah video almarhum Syekh Hamid Didat. Nah, semoga Allah merahmati beliau ya. Dari video-video almarhum saya menonton semua, dia ngomongin kitab saya waktu itu gitu. Ini kok kurang ajar ini orang Islam ngomongin kitab Kristen gitu ya. Berani-beraninya. Panas dong. Oh, pasti. Ya, tapi untung udah tua gitu kan. Jadi saya menonton video-video almarhum itu, saya nonton sambil saya pegang kitab saya kan. Dia sebut surat apa, pasal berapa, ayat berapa. Saya pokoknya cepet karena saya dari kecil tumbuh besar di gereja. Jadi sudah hafal isi dan sudah memahami. Paling tidak urutan suratnya gitu ya. Tinggal cari biasa. pasalnya, cari ayatnya. Saya dulu remaja tuh ada lomba. Kalau di Islam kan ada lomba MTQ gitu kan. Betul. Kalau di gereja kita dulu ada lomba buka-bukaan, cepet-cepetan buka Bible gitu. Oh, selalu juara? Pernah juara. Masya Allah. Jadi ketika almarhum Syekh Hamid Didat sebutkan di dalam kitab Kristen surat ini, pasal ini, ayat ini, saya pokoknya cepat sekali. Karena juga kenapa? Karena di dalam kitabnya Kristen itu ada indeksnya. Nama-nama suratnya itu diberi indeks. Kalau kita misalnya, kita mencari surat Al-Maidah misalnya. Kalau yang sudah biasa, gampang, buka surat kelima misalnya. Tapi kalau yang belum biasa atau yang baru baca Quran, dia akan cari di mana tuh Al-Maidah, ya kan? Yes. Nah kalau di Bible-nya Kristen Bu, itu dikasih indeks. Jadi ada nama-nama surat itu. Saya punya Quran yang ada indeksnya. Jarang sekali itu Quran. Ya. Nah, jadi ketika saya mendengarkan video-video almarhum, lama-lama didengerin kok, walaupun hati panas, tapi yang diomongin kok benar gitu ya. Ya, jadi salah satu yang membuat benar itu ya mana? ada beberapa hal. Jadi ini di dalam sebuah kitab, ya itu bisa ada di dalam dua surat yang berbeda. Itu ayatnya, puluhan ayatnya persis plek sama. Plek sama. Dua surat berbeda. Dua surat berbeda, ada puluhan ayat yang persis plek sama. Oh. Sampai tanda bacanya. Itu namanya apa Bu? Kalau di apa namanya? Kalau di dalam plagiat, betul Bu. Plagiarisme. Bukan belasan kan? Puluhan ayat sama. Satu. Yang kedua, di dalam satu kitab secara garis besar itu kan dibagi dua. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Konsep ketuhanannya perjanjian lama sama konsep ketuhanannya perjanjian baru dan konsep keselamatannya ternyata beda. Saya juga baru sadar ketika saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu. Baru sadarnya ketika saya nonton dan saya dibacakan ayat-ayatnya. Padahal saya tahu ayat itu, tapi saya tidak pernah mempunyai sudut pandang dari sudut orang di luar Kristen gitu. Ya, selama itu maksud saya tumbuh besar di gereja. Saya mengetahui ayat itu ya cuma dengar dari pendeta. Gitu ya. Jadi saya mendengarnya hanya dari sudut pandang orang Kristen. Ya. Dan belum ada pertanyaan tentang keanehan atau apa gitu yang bertentangan tersebut? Ada beberapa pertanyaan tapi ya telan aja gitu lah. Ya. Zaman dulu tuh kalau kita tanya pendeta jawabnya apa? Imani saja. Waktu itu belum ada flash, baru imani. Iya. Ya jadi kalau pendeta juga kesulitan menjelaskan, jawabnya hanya imani saja. Ya, jadi kalau di Kristen itu memang metodologi untuk membuat orang percaya itu begitu. Ya. Jadi terlepas dari apapun imani saja, ya. Telan bulat-bulat. Ya. Tidak usah banyak bertanya. Telan dulu gitu. Oh. Telan dulu, pokoknya imani saja gitu. Nah, ketika saya sudah mendengar ayat-ayat yang dipandang dari sudut pandang orang di luar Kristen, saya baru mikir, oh ternyata benar juga ya. Dari situ baru saya ke-trigger untuk mempelajari sejarah tersusunnya kitab saya waktu itu kan. Oh. Dan itu nggak sebentar memang, karena saya harus tahu kitab saya, siapa yang nulis, di mana ditulis, kapan ditulis, gitu kan, siapa yang menyusun, asalnya dari kitab apa dan sebagainya. Itu ternyata memang butuh waktu, jadi nggak bisa sebentar. Itu yang membuat Kokoh akhirnya mengkoleksi Bible. Iya, benar. Mengkoleksi sampai berapa puluh sekarang, Ustaz? Nggak banyak lah, paling baru 100-an kayaknya. Masya Allah, baru 100-an. Ini 100-an dari berbeda penerbit, berbeda negara, atau sama? Beda penerbit, beda negara, beda tahun, beda versi, beda bahasa.
Yang paling tertua? Kalau yang benar-benar asli ya. Asli, yang original. asli yang paling tua saya punya yang 1916. 1916. Tapi ada yang lebih tua 1809 berapa ya? 1896. Tapi dari versi faksimil. Nah, zaman dulu dari Belanda kirim faksimil ke Indonesia dicetak ulang, bisa begitu. Oh, seperti itu. Iya. Ini dari ada yang 1819 tadi ya? 1896. 1896 sampai dengan yang terbaru. Koko bisa melihat ada perubahan yang signifikan atau karena kan katanya kalau tidak salah saya menonton di beberapa channelnya Koko juga kan ada istilahnya tuh yang ayat-ayat sisipan lah, pinjaman. Ya kadang-kadang juga Ayat pinjaman tapi nggak dibalik-balikin. nah nggak dibalik-balikin, tetap dipakai. Katanya pinjaman tapi nggak dibalikin. Terus ada juga yang sampai mohon maaf gitu ya kalau karena keterbatasan ilmu juga, katanya ada ayat yang memang dinyatakan palsu. Betul. Nah ini dari pengetahuan Koko nih, literasinya juga nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, ratusan gitu. Ini ada beberapa yang bisa disampaikan ke audiens yang pasti kita semua alhamdulillah sih di sini kan muslim semua nih kok ya, pasti pengen tahu dong, yang mana tuh yang disebut dengan sisipan, pinjaman yang bahkan palsu ini kok. Mau lihat aslinya kitabnya ada, saya bawa tuh. Boleh. Karena kita juga kan based on literatur yang benar gitu kan, tidak hanya asal bicara di Kalau sini. notaris kan juga nggak boleh asumsi gitu. Yes, betul. Harus ada dasarnya, gitu Betul. kan? Harus ada dalilnya, gitu kan? Wis, ini satu koper loh ini. Ini aman ya? Aman. Ini ada apa namanya? Bisa connect ke apa namanya? Proyektor nggak ya? Enggak, ini dari kamera ini soalnya. Dari kamera. Nggak bisa ya? Yang bisa dimunculkan ke monitor ini gimana caranya? Atau mungkin bisa bantuan ke dari Hotel Sofia. Atau ya? Ini aja. Nah. Ini di tengah. Nah. Nanti minta tolong Kang Rahman yang bacain boleh. Tenang Kang Rahman. Baca ini nggak perlu wudhu, nggak perlu bismillah. Oke. Baru loh seumur umur. Ya. Shopee 22 SP Later Sale Midnight Sale 2 Februari dari jam 12 malam sampai 2 pagi. Dapatkan flash sale mobil dan iPhone 2000, cicilan 0% hingga 3 bulan dan voucher diskon 100% hingga 100.000. Shopee 22 Midnight Sale. Bisa ditayangin di ini Bisa kan? proyektor, bisa nggak? HDMI. Nah kalau bisa, jadi ibu-ibu bisa sambil lihat ya. Iya, betul. Oke, Bismillah. Sambil nunggu saya ambil air sebentar ya. Boleh. Suaranya nggak kering. Oh iya. Kita tidak sedia meja memang hari ini ya. Betul sekali. Udah pakai ini. Ya. Nah, Gimana nih Ustaz? nanti gini, nanti kita tunjukkan ke kamera. Iya. Nanti salah satu mungkin bisa baca yang terlihat di Di layar ya? screen ya. Udah siap, Rik? Oke. Tenang, Bu, tenang. Pertama-tama, ya ini saya jelaskan bahwa kitab yang saya pegang ini kan tebal nih, ya kan? Ini yang punya adalah kalangan Katolik, ya. Jadi namanya Kitab Suci Katolik. Ya. Sebentar, nih. Tulisan apa nih, Kang? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Nah, coba nyampe Cetakan nggak? 2009. Nyampe nggak? Rik? Ya. Nah, Nyampe nggak? Kali ini? yang di sana. Kebaca nggak? Coba. Oh, harus yang itu ya. Oke, ini Kang Rahman bacain dulu aja. Iya. Ini kan tidak untuk Diperdagangkan. Kitab Siap. Suci Katolik dengan pengantar dan catatan catatan. lengkap tahun 2009. Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus. Arnoldus ND. Resmi nggak, Kang? Resmi dong. Harusnya resmi ya? Harusnya. Nah, ini dicetak cuma 3.000 eksemplar tuh. 3.000 eksemplar. Ya. Nah, kita tunjukkan ke kamera nih. Coba. Tahun 2009 dicetak sebanyak 3.000 ya. Nah, Kebaca, Bu? kelihatan. Kebaca? Baca ya. Baca ya. Ini ya, Bu ya. Tidak untuk diperdagangkan. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya. Ayat yang akan saya tunjukkan di sini adalah yang disebut dengan ayat yang dianggap sebagai bukti
bahwa di dalam kitab ini ada ajaran yang namanya Trinitas. Kang Rahman tahu Trinitas ya? Yes. Ya. Ibu-ibu tahu ya? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, Bu. Paham nggak, Bu? Bisa paham, Bu? Alhamdulillah nggak paham. Kalau paham malah saya curiga nih tadi, Bu. Ya, itu memang akidah daripada saudara kita yang Nasrani. Lanjut lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ya, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya mempunyai hakikat yang sama, gitu. Ya. Bukan. Kalau di Islam kita mengenal sosok Rohul Kudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kalau di Kristen yang disebut Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada ketuhanan, Bu. Ya. Kalau malaikatnya sendiri lagi ada lagi. Nah, kalau kita mengenal malaikat Jibril alaihissalam, di sini disebutnya malaikat Gabriel alaihissalam. Nggak ada alaihissalamnya, sorry. Kalau di sini udah kebiasaan. Ya. Nah, ayat yang mau saya tunjukkan ini adalah surat 1 Yohanes 5 ayat 7, ya. Bukannya berarti ayat yang lain tidak ada yang tidak asli, ada juga, tetapi yang saya tunjukkan ini adalah bukti bahwa ayat ini mengajarkan Trinitas. Oke, ya. Sekarang tolong di zoom, coba, Rick. Ini. Nih. Dipaskan biar langsung ke kokok. Nah, ya. Enak. Kebaca nggak, Bu? Kebaca nggak? Ada yang bisa bantu baca? Iya, sebelah mana? Oh, ini mic-nya. Nah, kalau nggak, Kang Rahman baca dari depan situ. Hah? Nah, Kang Rahman baca dari situ. Ya. Coba. Ya. Yang ini nih, Bu, yang di garis merah nih, yang di atas nih. Coba, Rik. Nah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Ya. di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, jadi ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya 1. Itu yang disebut dengan ajaran Trinitas. Ya, ada 3 pribadi dan disebut 1. Lanjut, Mbak. 8 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bumi. Nah, ayat ini ada catatannya, Bu. Ada catatan kaki namanya. Namanya kan catatan kaki ya, Pak? Cuma ditulis pakai tangan gitu. Yeah. Bukan ditulis pakai kaki. Ya. Catatan kakinya bagaimana? Ini. Yang di garis bawah nih. Tolong bisa dibacain lagi, Iya. Mbak. Sebentar. Ayat Yang di catatan footnote yang di bawah yang dikasih garis merah. Nah. Miring ya? 7/8 ya. Di dalam surga, Ya. di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang kan? Karenanya? Karenanya bagian ini tidak pasti. Hah? Pasti. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Pakai kata pasti loh. Iya. Berarti kan sama kitab ini malah dibenarkan benar-benar tuh nggak asli gitu. Jadi disebutkan di ayatnya. Iya. Di ayatnya disebutkan di sini ada 3, tapi di sini juga kontradiktif gitu kan? Iya. Jadi ayat ini ada yang berada di dalam tanda kurung nih. Nah, dari mulai di dalam sorga sampai kata di bumi itu kan ada tanda kurungnya nih. Kelihatan nggak ya, Bu ya? Iya. Tanda kurung ini menandakan bahwa kalimat ini itu tidak ada di dalam naskah-naskah terjemahan yang paling tua atau yang paling baik. Ya, di sini tadi disebutkan kan catatan kakinya ada yang disebut dengan Vulgata. Vulgata itu adalah Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Nah, ya, itu di kitab-kitab abad keempat itu tidak ada ayat ini gitu. Saya punya satu lagi kitab namanya versi dalam bahasa Inggris disebutnya New International Version. Di dalam kitab itu malah disebutkan kalimat yang tadi ini tidak terdapat dalam salinan-salinan kuno sebelum abad 16. Abad 16 itu berarti tahun 1501 sampai 1600 ya. Tidak ada ayat itu. Nah, jadi kalau ketika ada sebuah ajaran yang mengajarkan Trinitas, kalimatnya ada tapi ternyata pasti tidak asli. Nah, gimana rasanya tuh? Rasanya bagaimana kita bisa percaya? Kontradiktif banget kan, paradoks. Ya. Istilahnya kan ya, kontradiktif betul-betul gitu Coba, kan. Kang Rahman sudah biasa baca Quran. Ya. Misalnya di Quran ada catatan kakinya. Ayat Al-Fatihah nih, ayat 3 Al-Fatihah nih pasti tidak asli gitu. Yang mengeluarkan mushaf Quran tuh badan atau lembaga yang berwenang gitu. Ya. Rasanya gimana? Rasanya buat apa dibaca? Ya, Ya, gitu. betul. Jadi ketika saya menemukan perkataan almarhum Syekh Hamid Hidayat bahwa yang di dalam Bible itu istilah dia nih ada yang disebut dengan fabrication.
insertion, concoction gitu. Istilahnya begitu. Disisipkan, ditambahkan, difabrikasi gitu. Oh, ya. Wah kan gimana dong rasanya? Hancur gitu rasanya. Jadi kan timbul ketidakpercayaan kepada ajaran itu gitu ya. Memang boleh dikatakan inti daripada ajaran kekristenan yang utama itu kan adalah ajaran Trinitas. Tetapi Kristen yang mempunyai ajaran Trinitas ini kan, ini bukan Kristen satu-satunya gitu. Baiknya boleh lagi. Oh ya, boleh. Ya lebih enak. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan aliran Katolik, nanti ada Protestan, nanti ada Ortodoks ya. Itu adalah Kristen-Kristen yang mempercayai Trinitas. Memang jumlahnya yang paling besar, mayoritas. Tetapi selain itu juga ada Kristen yang disebut dengan Unitarian. Kristen Unitarian menggunakan kitab yang sama, tapi mereka akidahnya Yesus bukan Tuhan gitu kan. Ada yang begitu. Lain lagi. Bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Mereka bilang Yesus itu hanya ciptaan. Ya. Yesus pernah tidak ada. Yesus itu ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Nah, mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, dua nih. Ada satu lagi Kristen yang disebut dengan kelompok Kristen Oneness. Oneness itu kesatuan gitu. Mereka tidak percaya Trinitas, tidak menerima Trinitas. Mereka tidak mempercayai ada 3 pribadi. Mereka percaya satu pribadi, tapi mereka mengatakannya apa? Bapa atau Tuhan yang Maha Esa ini adalah Yesus. Yesus ini adalah Bapa. Jadi Bapa dan Yesus itu satu pribadi gitu. Oke, jadi ada 3 kelompok yang utama dalam Kristen. Nah, ketiga konsep ini, kelompok ini yang Trinitarian sama yang Oneness, ini sudah dibantah oleh Quran, Bu. Quran sudah membantah. Di mana? Di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 untuk yang Oneness, ya. Yang bilang Allah adalah Isa putra Maryam, itu disebut dengan kafir. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 72. Yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari 3 di ayat 73-nya. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 73. Itu sudah dibantah sama Quran. Tapi di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116 itu ada ayat yang mengatakan bahwa nanti insya Allah akan ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu ya sebagai sesembahan selain aku? Ya, Nabi Isa alaihissalam kan tentu saja menjawab tidak mungkin. Allah SWT lebih tahu gitu. Itu aliran Kristen yang mana? Kok ada Trinitasnya Allah, Nabi Isa sama ibunya Maryam? Kristen yang mana? Gitu. Nah, nanti orang Kristen akan bertanya, oh berarti salah itu Quran. Trinitas kami itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bukan Bapa, Firman, dan Maria gitu. Quran salah dong. Gimana jawabnya, Bu? Sedangkan Kristen yang kita tahu Trinitas, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Oneness, Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Yang satu lagi Unitarian tidak menyembah Yesus, berarti tidak dibantah. Tapi Quran menyebutkan ada konsep Trinitas, Allah, Nabi Isa, dan Maryam. Kristen mana itu gitu? Gimana Bu jawabnya? Kalau ada yang nanya begitu. Sudah tidak ada Bu Kristennya. Kristen yang menyembah Maria itu dulu pernah ada. Malah di abad keempat adanya. Adanya malah di tanah Arab Saudi. Ketika di situ ada orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, nama ajarannya disebut Koliridianisme. Koliridianisme. Atau ada juga yang di daerah lain disebut dengan Mariamites. Kristen-Kristen yang menyembah Maria ibunya Yesus sebagai Tuhan. Ada. Jadi Quran nggak salah. Quran tahu dulu ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Pak, kalau Injil Barnabas, waduh, belum udah nanya Injil Barnabas ini Bu. Setiap saya kemana-mana kok selalu ditanya Injil Barnabas ya. Waduh. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya. Ada gereja, tapi gereja itu gereja Maria apa gitu? Kalau itu gereja Katolik Bu. Nah, itu gereja Katolik. Kalau Ibu nanya Injil Barnabas, saya nanya dulu Bu, Injil Barnabas ada 3, yang Ibu maksud yang mana? Barnabas yang tidak boleh dibaca karena katanya sudah tampil dengan kayak Islam. Yang ini juga tidak boleh dibaca Bu. Ini namanya Epistle of Barnabas. Ditulis kira-kira abad kedua Masehi Bu. Tapi bukunya itu persis kayak Injil itu sudah berarti dong. Gini, nanti ada lagi gini Bu.